Kerja dengan hati nurani, Ketua DPC Hanura Halteng dukung 5 program Ikram Sangaji. Ketua DPC Hanura Halmahera Tengah Sulfikri Alting mendukung kepemimpinan Ikram Sangaji. Pejabat Bupati Halteng itu di mata Sulfikri bekerja dengan hati nurani dan profesional. Meski baru 7 bulan menjabat Bupati, Ikram menurut Sulfikri sudah menghadirkan perubahan dan kemajuan yang signifikan. Wakil rakyat DPRD Halteng 2 periode ini pun menyampaikan komitmennya untuk menopang 5 program yang digagas Ikram. 5 program yang dimaksud adalah pengentasan kemiskinan, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan, kesehatan dan lingkungan. Semua itu menyangkut hajat hidup masyarakat dan kemajuan Halmahera Tengah. Saya sebagai wakil rakyat berharap 5 program tersebut berjalan baik, kata Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Halteng dalam wawancara eksklusif dengan MMC TV pada 18 Juli 2023. Sulfikri juga mengapresiasi kepemimpinan Ikram yang bisa menyatukan semua kalangan. Pak Ikram bergaul dengan semua lapisan, tak ada sekat. Saya kira ini yang membuat berbagai elemen mendukung kepemimpinannya, ucapnya. Disinggung soal masuknya investor besar mengelola kekayaan alam Halmahera Tengah, Sulfikri menyebut perlu disyukuri. Kata dia, investasi besar itu bisa mendongkrak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berharap investasi besar tersebut bisa menyerap dan memprioritaskan tenaga kerja lokal. Warga Halteng jangan jadi penonton saja. Makanya kami mendorong untuk terus meningkatkan sumber daya manusia agar tenaga kerja lokal Halteng bisa bersaing dengan tenaga kerja luar, Sulfikri menguraikan. Ia juga mendorong Pemkab Halteng untuk memberi perhatian lebih untuk 2 sektor, yaitu pertanian dan perikanan kelautan. Banyak warga Halteng yang hidup sebagai nelayan dan petani. Kalau mau menggenjot perekonomian masyarakat, 2 sektor ini tidak boleh diabaikan, katanya. Sebagai wakil rakyat, Sulfikri mengaku akan terus menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat. Kami adalah perpanjangan tangan dan penyambung lidah masyarakat, katanya. Seorang Sulfikri Halteng, bagaimana dengan Kabupaten Halmahera Tengah saat ini? Ya, kalau menurut saya secara pribadi, Halmahera Tengah sekarang ini dengan adanya kepemimpinan PJ Bupati Halmahera Tengah itu Bapak Ikram Sangaji, bagaimana beliau punya program juga 5 program yang prioritas untuk memajukan Halmahera Tengah yang sangat luar biasa. Untuk itu saya juga selaku anggota DPRD kami sangat mendukung program itu untuk kepentingan masyarakat, ya kami mendukung. Hal-hal lain yang dari itu beliau juga sangat fokus dalam pekerjaan selaku bupati, bagaimana menyapa kepada masyarakat, turun langsung dan lihat situasi dan perkembangan Halmahera Tengah dari Klotin Jaya sampai di desa Yoi di ujung Halmahera Tengah. Kelebihan beliau juga saya secara kepribadian sangat apresiasi karena beliau ingin membantu satu dengan yang lain tanpa memandang suku, budaya, agama dan lain-lain, semua diratakan. Bergaul tanpa sekat gitu. Iya, tanpa sekat karena kejiwaan Seluang Ikram Sangaji saya secara luar biasa. Oleh karena itu kami juga dari saya selaku Wakil Ketua Komisi 3 dalam hal-hal untuk kebijakan 5 program Pak Bupati yang mana untuk bisa memajukan Halmahera Tengah, kami dalam hal itu kami mendukung dan sangat mendukung untuk kemajuan daerah kami. Dengan situasi yang saat ini yang terjadi, Pak Bupati juga sementara jalan. Khusus saya sebagai anggota DPR juga, saya memberikan pandangan ke masyarakat dengan kehadiran investasi yang besar, kita harus kerja untuk menjadi pelaku, jangan kita menjadi penonton di negeri kita, sehingga kita bisa bersaing dengan orang dari luar, sehingga nanti kita bikin perbandingan-perbandingan di dalam hal ini terkait dengan pertanian, perikanan, kita nanti bisa membantu menggenjot apa yang mereka mau dan apa keinginan mereka untuk memajukan dalam hal perikanan maupun pertanian, sehingga dalam hal pangan dan kelautan, hasil laut itu kita bisa stabil di daerah kita ini sendiri. Dalam arti Bapak akan mengenjot potensi-potensi apa yang ada di Halmahera Tengah saat ini, bukan hanya soal pertambangan saja ya Pak? Ya, bukan soal pertambangan saja. Selaku kita
menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, ya kita harus berdayakan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dari pertanian maupun masyarakat dari perikanan kelautan. Saya juga sebagai anggota DPRD kemarin saya reses di wilayah Weda Tengah, dan itu saya terapkan bahwa kalau ada yang keinginan ke perusahaan, ada yang keinginan untuk menjadi petani maupun nelayan, nanti kita bisa ini sampaikan ke pemerintah daerah bahwa ini nanti keperluan masyarakat yang ingin bertani dan ingin nelayan ini mereka mau, sehingga dari keinginan mereka itu kita dari pemerintah dan DPR kita bisa membantu sehingga ada situ semacam pertumbuhan ekonomi kecil dari desa. Pertumbuhan kecil dari desa sehingga ada nilai jual ke perusahaan yang ada di wilayah Lemar Tengah. Sebagai anggota DPRD ya kita punya kewajiban bagaimana memberikan pandangan ke pemerintah daerah bahwa keadaan daerah kita seperti ini dan harus kita lakukan seperti ini untuk kemajuan daerah kita. Ada beberapa poin yang tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk mengenjot ekonomi yang ada di Lemar Tengah, yaitu 2 poin tadi yang saya sampaikan, bertani dan nelayan. Nah, oleh karena itu dari saya untuk memberikan support ke Pak Bupati sehingga memberikan support juga ke Dinas Pertanian dan Perikanan bahwa daerah kita ini daerah penghasil laut juga banyak dan daerah pertanian juga yang sangat besar. Ya, kita harus fokus di dua poin itu sehingga ada pertumbuhan ekonomi kecil yang lahir dari desa. Ya baik Pak. Saat ini kita bisa melihat perubahan yang signifikan yang terjadi karena terobosan-terobosannya gitu dari seorang Ikram Sangaji. Nah, apakah Bapak juga mensupport program yang beliau lakukan saat ini, misalnya menyambangi warga all out gitu, turun ke desa mendengarkan keluhan mereka sebagai anggota dewan juga? Ya, saya kemarin kan turun di reses ke Weda Tengah dan banyak hal yang unik-unik yang disampaikan oleh saya, dan itu saya sudah tampung untuk menjadi aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah daerah, dalam hal ini pada saudara Bupati. Ya, 10 tahun menjabat sebagai anggota dewan, berarti anggota dewan bukan hanya sekedar duduk diam dengar saja, tapi memang harus turun ke bawah gitu untuk mendengarkan aspirasi warga ya Pak. Kita turun jalan, bicara, ngomong sama masyarakat, melihat situasi yang ada di sana seperti apa, dan harus kita sampaikan ke pemerintah daerah. Kami yang DPR adalah perpanjang tangan dari masyarakat dan perpanjang lidah dari masyarakat. Oleh karena itu, selaku anggota DPRD ya harus kita patut dan tanggung jawab terkait amanat yang diberikan oleh rakyat ke kita. Apa yang jadi harapan dan apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Halmahera Tengah saat ini? Ya, harapan saya bila mana masyarakat Lemar Tengah untuk kita mendukung 5 program Pak Bupati ini. Ada 5 program itu untuk kesejahteraan masyarakat Lemar Tengah. Ya, kita harus legowo dalam hal ini bagaimana melihat situasi dan kondisi yang ada di sini. Ya, saya juga merasa bangga dengan kehadiran PJ Bupati Halmahera Tengah yang baru 7 bulan atau 8 bulan masuk di wilayah kami dengan situasi yang begitu ramah dan dekat dengan masyarakat, sehingga ada rasa kecintaan dari masyarakat ke beliau, sehingga suasana pemerintahan ini dia sangat baik dalam hal pemerintahan. Dalam menghadapi pemilu nanti, apa yang mau disampaikan bagi masyarakat Halmahera Tengah? Ya, saya kembalikan kepada hati nurani masyarakat Halmahera Tengah. Ya, hakikat saya ke hati nurani. Ya, kembali ke hati nurani masyarakat Halmahera, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Dari Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, MMC TV mengabarkan.